Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Andreas Saputra Pradana dengan NIM A11 2023 15086. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengolahan citra digital saya tentang segmentasi banjir dengan menggunakan segmentasi unit dan deep lab V3 sebagai perbandingannya. Nah, di sini saya juga menggunakan beberapa sistem untuk melakukan segmentasi ini. Di sini saya menggunakan Google Colab sebagai implementasi segmentasi. Langsung saja ke Google Colab. Nah, di sini saya sudah menggunakan Google Colabs, yang dimana di awal saya menggunakan library dari Google Colab, yang dimana di sini saya menggunakan TensorFlow dan segmentasi model atau keras sebagai framework deep learning untuk membangun dan melatih model segmentasi. Nah, untuk di sel selanjutnya, di sini di bagian ini di bagian upload dataset atau import files di Google Colab menggunakan sel yaitu import files, yang dimana import files ini dataset saya menggunakan file zip. Nah, dataset ini saya dapatkan di kelas pengolahan citra digital tentang dataset banjir. Nah, untuk di sel selanjutnya, yang dimana adalah sel ekstrak dataset, yang dimana sebelumnya karena kita mengumpul di sini adalah zip file yang belum diekstrak, maka di sini diharuskan untuk diekstrak datasetnya agar supaya dataset terekstrak dan nanti bisa diolah dengan baik. Nah, untuk dataset di sini sudah berhasil diekstrak dengan muncul hasilnya adalah isi folder setelah diekstrak. Nah, di sini pun saya juga mengetes di dalam isi datasetnya apakah sudah ada datasetnya atau belum, karena di beberapa kasus itu kadang datasetnya itu tidak berhasil diekstrak. Nah, di sini saya sudah mengekstrak untuk konten dari isi dataset banjirnya. Di sini ada nama untuk dataset banjir, ada image, dan ada masking, dan juga ada metadata atau CSV-nya. Nah, di sini ada beberapa hasil dari image dataset banjir, yang dimana di sini menggunakan format JPG. Lanjut di bagian masking atau dataset masking, di sini pun sudah muncul untuk keseluruhan isi dari datasetnya yang menggunakan format PNG. Lanjut di sini adalah pengolahan dataset, yang dimana pengolahan dataset ini tuh bertujuan untuk mencari pasangan file yang cocok. Jadi supaya nanti untuk pengolahan ini adalah memproses dataset yang cocok. Supaya apa? Supaya nanti hasilnya akan lebih baik dan mungkin hasilnya lebih bagus gitu. Nah, di sini saya menggunakan image file sebagai script text. Image file yang dimana ini nanti dicari di list dir atau image directory-nya, terus di maskingnya juga seperti yang di image, yang dimana di sini juga mencari pasangan yang cocok atau nanti untuk hasilnya ini akan muncul gitu. Nah, di sini sudah muncul untuk hasilnya, yang dimana total gambar di image folder itu ada 126, total di max folder itu ada 153. Nah, ini tuh ada perbedaan karena mungkin dari dataset pun ada missing atau beberapa yang hilang. Nah, di sini itu ada total pasangan yang cocok itu ada di 126. Nah, karena di sini saya memunculkan hanya 10 file yang cocok, maka di sini nanti akan muncul
10 file yang cocok. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ternyata valid 10 dataset yang cocok atau file yang cocok. Nah, di sini lanjut ke gimana istilahnya seperti kayak final dari dataset, yang dimana di sini itu tujuannya agar dari final dataset ini dataset itu benar-benar untuk siap diolah. Maka di sini kita harus menentukan untuk gambar targetnya itu berapa. Nah, di sini saya menggunakan image size-nya itu di ukuran 512. Kenapa 512? Karena menurut saya di 512 ini cocok juga untuk saya lakukan pemrosesan ini. Karena saya pernah coba selain di 512 itu terjadi EPOS atau nanti pemrosesannya itu error. Nah, di sini adalah default image yang dimana itu nanti image loadingnya, dan dimana di CV2 atau pembacaan gambar dan masking itu bisa di sini. Nah, untuk image-nya itu di 55.0. Nah, di sini juga bisa melihat nantinya yaitu semua pasangan dari datasetnya. Dan ini di subjek dataset saya menggunakan Xtrend dan Xvalue dan sebagainya. Nah, di sini akan muncul hasilnya bahwa dataset siap untuk diolah, dan image-nya itu ada ini, maskingnya ada bernilai ini, dan juga training dan value-nya ada di 100, dan juga tesnya ada di 13. Nah, lanjut ke sel selanjutnya adalah sel pemrosesan, yang dimana di pemrosesan ini membutuhkan 2 library, yaitu ada TensorFlow dan TensorFlow Class. Nah, lanjut untuk di sini ada beberapa ikutan ya, atau bisa dikatakan ya pemrosesan, yang dimana itu di sini ada iometrik, yang dimana iometrik itu digunakan untuk mengukur seberapa besar overlap antara hasil prediksi dan model grand truth. Istilahnya semakin tinggi nilai io-nya itu semakin baik dari hasil segmentasinya. Dan selanjutnya ada DJ coefficient, yang dimana DJ coefficient ini untuk mengukur kesamaan antara max prediksi dan max asli, dan biasanya umum digunakan pada kasus segmentasi citra. Jadi di DJ coefficient ini tuh untuk mengukur kesamaan antara max asli, maksud saya max prediksi dan juga max asli. Nah, selanjutnya ada di pixel akurasi, yang dimana di pixel akurasi ini tuh mengukur presentasi pixel yang diprediksi dengan benar oleh model. Nah, untuk selanjutnya adalah model unit atau arsitektur unit, yang dimana di sini itu unit model. Nah, di unit model ini tuh terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada encoder, bottleneck, dan ada decoder. Nah, untuk encoder sendiri biasa dikatakan sebagai downsampling, yang dimana mengekstraksi fitur dari input citra, mulai dari fitur sederhana hingga fitur kompleks, dengan cara memperkecil resolusi citra. Nah, ini ada beberapa tentang layer code BD 64,3, relo, padding, SEM, input, layer max polling. Nah, selanjutnya di bottleneck. Nah, di bottleneck ini tuh merupakan bagian dari istilah mendalam dari jaringan yang menyimpan fitur paling kompleks. Sebenarnya di sini di bottleneck itu bagian terdalam lah dari jaringan yang nantinya tuh menyimpan informasi fitur paling kompleks. Nah, selanjutnya ada decoder. Nah, decoder sendiri itu tuh bertugas mengembalikan resolusi citra sekaligus menggabungkan fitur dari encoder melalui script connection agar detail spesial beberapa detail itu tidak hilang. Jadi decoder ini
istilahnya tuh supaya detailingnya itu tidak hilang. Nah, selanjutnya ada compile model. Nah, di compile model ini itu tuh menggunakan optimizer Adam dan fungsi loss binary post entropy yang sesuai dengan segmentasi biner. Nah, di bagian model unit summary ini tuh menunjukkan jumlah layer dan total parameter yang nantinya akan digunakan. Nah, di sini pun nantinya akan muncul beberapa jumlah parameter atau total parameter yang besar menunjukkan kemampuan dalam model untuk mempelajari pola kompleks. Nah, lanjut di training test atau training model. Nah, di sini ada model .fit yang dimana itu model dilatih selama 30 epoch agar dapat mempelajari fitur banjir secara lebih mendalam. Nah, di sini kenapa saya menggunakan 30 epoch atau 30 pemrosesan? Karena menurut saya di dataset ini tuh sangat cocok atau sangat direkomendasikan untuk 30 epoch karena ini tuh tidak kurang, tidak kebanyakan, dan mungkin saya bisa bilang untuk di sedang lah, nilai sedang, karena di beberapa kasus yang sudah saya pernah coba yang dimana di epoch ini tuh kalau di atas 30 atau 50 itu sebenarnya lebih bagus juga, tetapi untuk hasilnya tuh lebih bagus juga, tetapi untuk pemrosesan dataset ini karena mungkin dataset berskala kecil jadi kurang maksimal gitu, jadi untuk hasilnya masih ada yang missing gitu. Nah, untuk di batch size-nya ini kenapa saya pilih 4 karena bergantung pada RAM juga pada laptop saya, karena untuk batch size ini tuh juga mengaruhi pada saat nanti proses runtime gitu. Nah, selanjutnya adalah evaluasi model yang dimana setelah pelatihan model, evaluasi itu digunakan untuk menggunakan data valid untuk melihat performa dari UA, DJ dan juga pixel akurasi. Nah, di sini sudah saya untuk coba untuk pemrosesannya. Di sini sudah muncul untuk model layer, terus ada output shape, ada parameter, dan ada connect untuk kemana gitu. Nah, di sini sudah muncul untuk total parameternya di 31,031,743 yang dimana memakan RAM atau sebanyak 118,38 MB. Nah, di sini juga muncul untuk DJ-nya, DJ koefisien, geometrik, loss, pixel akurasi, val DJ koefisien, val geometrik, val loss, dan val pixel akurasi. Yang dimana juga di sini sesuai dengan epoch yang saya inputkan tadi di 30, maka di sini muncul sesuai dengan 30, dan evaluasi unitnya pun muncul di angka loss ada di 0,386 dan compile metricnya di 0,619. Oke, selanjutnya kita ke permodelan di lab V3. Nah, untuk di permodelan di lab V3 ini untuk beberapa rangkaiannya itu hampir sama dengan unit. Nah, yang membedakan dengan deep lab V3 ini adalah di beberapa lama kita untuk pemrosesannya. Karena menurut saya itu di deep lab ini untuk pemrosesannya itu lumayan cukup signifikan. Nah, ini di metriknya juga sama di sini di deep lab seperti di unit yang yaitu dengan menggunakan UE metrik, yang UE metrik sebagai mengukur seberapa besar overlap antara hasil prediksi model dan ground truth. Ada DJ koefisien yang dimana DJ koefisien itu digunakan untuk mengukur kesamaan antara max prediksi dan max asli, dan dex pixel akurasinya itu
sebagai menghitung presentasi pixel yang diprediksi dengan benar oleh model. Jadi untuk metriknya hampir sama dengan unit. Nah, dengan perbedaan yang dimana di deep lab ini ada penambahan yaitu ASPP block. Dengan ASPP block ini nanti untuk hasilnya itu agak sedikit berbeda dan untuk pemrosesannya itu agak lumayan lebih signifikan gitu. Nah, di sini juga di deep lab V3 itu ada input 512 dengan sama dengan seperti unit yang dimana menggunakan downsampling 512 ke 6 ke 64. Nah, di sini juga menggunakan ASPP yang dimana juga yang nantinya akan untuk nantinya itu akan lebih signifikan secara pemrosesannya. Di sini ada perbedaan juga di mana upsampling di 64 muncul 512 yang dimana interpolation itu bernilai bilinear, activation itu bernilai relu, dan interpolation itu bernilai bilinear. Lanjut ke bool and compile yang dimana sama juga seperti unit, dimana deep lab ini itu menggunakan optimization dari Adam dan lossnya itu dari binary cross entropy maksudnya. Nah, dan dengan minimal metric, UI metric, koefisien dan pixel akurasi. Nah, di deep lab pun juga sama untuk bagian cek modelnya itu menggunakan inputan yaitu summary yang dimana itu nanti untuk melihat total parameternya pun juga menggunakan model deep lab atau count dan parameter. Nah, untuk di deep lab sendiri ini tuh saya samakan juga dengan unit. Kenapa saya samakan? Agar nanti hasilnya itu bisa diperbandingkan. Di sini saya juga menggunakan approach 30 dan menggunakan batch size itu ada bernilai 4. Nah, hanya untuk nantinya bisa melihat evaluasi di deep lab pun saya menginputkan atau yang nantinya bisa melihat hasilnya yang nantinya akan muncul. Oke, di sini ada hasilnya dari deep lab V3 yang dimana ada sudah muncul untuk layer, output shape, parameter dan connect kemana. Nah, di sini di deep lab saya mendapatkan total parameter sebanyak 2.764,417 yang dimana di sini memakan RAM yang sangat sedikit dibanding yang unit, yaitu sebesar 10,55 MB. Nah, perbedaan ini sangat signifikan dibanding unit karena di unit tadi itu membutuhkan RAM yang sangat besar, tapi di deep lab V3 ini membutuhkan RAM atau penyimpanan yang cukup kecil gitu dan perbandingan sangat signifikan. Nah, di sini juga muncul atau epoch training dari deep lab V3-nya. Ini itu epochnya juga 230 sesuai dengan inputan saya yang saya tulis tadi, dan hasil dari evaluasi deep lab V3 pun ini muncul loss 0,423 dan compile metricnya di 0,65. Nah, di sini ada sel selanjutnya atau sel evaluasi. Nah, di sel sini itu nantinya itu akan muncul hasil dari dataset test yang dimana evaluasi dari dataset yang sudah kita processing itu nanti akan muncul di sini semua. Yang pertama ada evaluasi unit. Nah, di evaluasi unit ini pun juga saya sama untuk memuncul UI score, digest koefisien dan juga pixel akurasi. Dan di evaluasi model di V3 Plus pun di sini juga saya samakan untuk memuncul UI score, koefisien dan pixel akurasi. Nah, di selanjutnya adalah visualisasi hasil segmentasi yang dimana di visualisasi ini itu nantinya itu menampilkan hasil evaluasi. Nah, di sini saya menginputkan 5. Jadi karena banyak sekali dataset kan tidak mungkin juga untuk menampilkan semuanya. Nah, di sini saya inputkan untuk hanya 5 saja yang nantinya akan tampil. Nah, di sini ada prediksi unit juga, ada Emax, ada TrueMax, ada prediksi deep lab, ada konversi ke tampilan grayscale. Nah, di sini kenapa saya menggunakan tampilan grayscale? Karena menurut saya
di tampilan grayscale itu sangat mudah untuk kita deteksi atau sangat mudah untuk kita pahami. Nah, di sini ada print untuk contoh keberapa, terus ada gambar asli, ada mask ground, ada prediksi unit, dan juga ada prediksi deep lab. Jadi untuk hasil segmentasi ini nanti akan muncul beberapa hasil dari ini. Nah, ini untuk hasilnya. Di sini evaluasi model unitnya sudah muncul, di mana UI skornya ada di 0,63, dicek koefisiennya ada di 0,77, dan pixel akurasinya di 0,83. Nah, di sini dengan perbandingannya yaitu evaluasi model deep lab pun tidak lumayan tidak terlalu beda jauh ya. Di sini di deep lab itu UI skornya itu di 0,75, DC koefisiennya di 0,85, dan pixel akurasinya di 0,88, dan tidak terlalu perbedaan yang sangat jauh. Yang membedakan menurut saya di deep lab dengan UNet itu lebih ke bagian kecepatan dalam pemrosesan. Nah, di sini ada hasilnya yang dimana gambar asli. Nah, ini untuk mask ground truth. Nah, ini dari prediksi UNet lumayan juga prediksi unitnya, dan ini untuk lab ketiganya ada beberapa perbedaan. Contohnya seperti ini, di sini dikecil, tetapi di unit di deep lab itu tidak ada. Ini untuk gambar kedua yang dimana ini gambar asli, ini ada max asli yang dimana ini ada prediksi unitnya, dan ini lumayan cukup untuk hasilnya. Ini ada unitnya, dan ini ada deep lab. Untuk selanjutnya ini sama, dan ini untuk gambar keempat dari gambar asli, ini dari max asli, dan ini dari unit. Lumayan juga, lumayan untuk hasilnya sangat ini juga. Nah, ini di deep lab ini tadi juga cukup bagus. Nah, ini untuk max asli dari unit, ini untuk dari deep lab. Nah, selanjutnya untuk hasilnya tadi sudah saya presentasikan, dan ininya adalah menyimpan model dari unit dan deep lab. Kenapa tujuan dari menyimpan model ini? Karena untuk nantinya itu bisa dikembangkan untuk atau diimplementasikan ke GUI ataupun di website. Nah, karena di project ini saya membuat keduanya. Yang pertama ada GUI, dan yang kedua ada diimplementasi website. Maka langsung saja di sini saya akan membuka atau mempresentasikan hasil dari GUI saya. Nah, di sini saya GUI saya di sini menggunakan VS Code sebagai sistemnya, dan saya menggunakan masih menggunakan Python sebagai implementasi codingnya. Di sini seperti biasa saya mengimportkan beberapa library. Di sini saya menggunakan GUI-nya. Nah, di sini saya akan saya menyimpan modelnya. Di sini ada deep lab dan juga unit yang nantinya akan memunculkan hasilnya. Nah, untuk ini saya sudah membuat GUI-nya. Kita coba untuk merun ya, melihat untuk GUI-nya. Nah, kita tunggu. Di sini saya untuk view-nya itu menggunakan library dari Jack gitu. Nah, kita tunggu. Nanti akan muncul. Nah, di sini untuk GUI-nya di sini statusnya menunggu input, karena memang saya belum menginputkan untuk gambarnya. Nah, di sini juga bisa memilih yang dimana unit atau deep lab untuk dilakukan segmentasi. Nah, mungkin di sini saya akan mencoba deep labnya dulu. Kita coba upload. Kita coba yang ini ya, gambar ini. Oke, kita terus klik segmentasi.
Nah, di sini dari hasil dari deep lab-nya ini mungkin karena ada bayangan juga, jadi beberapa ada yang tidak terdeteksi. Tapi ini untuk hasilnya sudah muncul. Kita coba gambar yang lain ya. Kita coba gambar yang lain. Coba gambar ini. Kita segmentasikan. Nah, yang untuk gambar ini karena lebih clear, gambarnya lebih clear dibanding gambar yang tadi yang banyak siluet, maka di deep lab ini tuh lumayan bagus hasil prediksinya, yang dimana di agak di kecil ini itu bisa terdeteksi. Di sini pun juga bisa terdeteksi ya, walaupun sedikit ini. Ini juga sama, ini lumayan bagus juga untuk di deep lab-nya. Nah, kita coba di UNet. Kita coba samakan gambarnya. Nah, perbedaan di UNet ini tuh agak lumayan lama untuk pemrosesannya. Kita masih menunggu pemrosesannya. Saya lanjut, mohon maaf karena tadi untuk pemrosesan unitnya itu lama. Di sini untuk pemrosesan unitnya itu lama, dan untuk hasilnya mungkin bisa dikatakan karena ini beberapa ada mungkin rumah yang warna putih atau bersiluet. Nah, di sini itu untuk unitnya itu mungkin terproses gitu. Jadi untuk hasilnya sebenarnya untuk lumayan bagus juga dari unit, yang dimana di pulau kecil ini itu bisa terproses, dan di sini juga bisa terkecil. Tapi minusnya di sini di unit ini tuh bagian rumah atap yang mungkin warnanya hampir sama dengan banjir atau putih itu terproses gitu. Oke, untuk view-nya juga sudah. Nah, selanjutnya ke websitenya yang saya buat, yang dimana di coding websitenya saya membuat sama juga dari file Python atau Python dari Python. Nah, di sini saya menggunakan mungkin code yang lumayan simpel juga, karena tujuan saya di sini itu untuk yang dimana dari permodelan di Google Colab yang sudah kita processing itu bisa diimplementasikan ke dalam coding. Kita coba, karena di sini saya menggunakan Streamlit atau lokal, jadi kita run saja. Di sini sudah muncul. Bentar, ini agak email juga. Di sini running modelnya sudah muncul. Nah, di website ini sudah berhasil muncul, yang dimana ITN adalah bisa memilih untuk unit atau deep lab, dan bisa dibandingkan keduanya. Nah, di sini pun bisa untuk memilih warna masking. Nah, di sini bisa dipilih untuk warnanya mau warna apa. Nah, di sini saya coba merah saja. Untuk transparansi atau siluetnya itu nanti bisa disesuaikan dengan kemauan dari yang akses website ini. Nah, kita coba untuk membandingkan keduanya. Kita coba untuk ini saya menggunakan dataset yang sama, dimana coba saya untuk yang foto nomor 4 ini, dan kita coba importkan juga yang nomor maskingnya nomor 4.
Nah, kenapa di sini harus mengeluarkan 4? Karena mungkin di sini itu supaya nanti usernya itu jadi bisa melihat yang dimana perbedaan keduanya gitu, atau perbedaan atau bisa nanti juga bisa melihat nilai dari hasil pemrosesan ini. Kita coba untuk proses segmentasi. Nah, untuk di proses segmentasi ini nanti saya coba untuk skip. Nah, nanti saya perlihatkan hasilnya karena di sini untuk proses segmentasi kemarin sudah saya coba dan itu lumayan cukup lama juga, sekitar 10 menitan. Baik, karena tadi saya skip, tadi untuk pemrosesannya kurang lebih membutuhkan waktu sebanyak 10 menitan. Nah, di sini sudah muncul untuk hasil segmentasinya yang unit dan juga deep lab. Nah, di sini pun juga muncul untuk informasinya beberapa detik dan informasinya beberapa detik. Nah, di sini menunjukkan bahwa unit dan deep lab itu memiliki perbedaan yang sama, yang dimana yang inferensi yang dimana deep lab ini tuh lebih cepat daripada unit. Di sini juga muncul IO-nya, DJ-nya. Nah, di sini juga muncul ada perbandingan modelnya, yang dimana di sini disediakan saya munculkan untuk diagramnya. Nah, karena kekurangannya di sini karena mungkin dari gambarnya kurang clear atau mungkin dari pemetaannya kurang. Nah, di sini menurut saya dari segi gambar dari unit itu lebih bagus daripada deep lab. Tapi dari segi waktu pemrosesan deep lab di sini lebih cepat. Jadi keduanya ini ada plus dan minusnya, yang dimana unit ini lama untuk pemrosesannya tapi gambar lebih bagus, dan deep lab itu lebih cepat pemrosesannya tapi dari segi gambar itu lumayan kurang bagus. Nah, karena mungkin ini dari ada faktor salah pemetaan. Jadi di sini untuk di beberapa warna di atap itu terproses, tetapi pada saat di sini itu bagus dari unit. Oke, mungkin itu saja untuk presentasi penugasan dari pengolahan citra digital segmentasi banjir. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada kelompok saya yang sudah membantu untuk membuat project ini, dan juga apabila saya ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian presentasi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.